pada hakikat Allah, yaitu sebuah diri. Tinggal lagi kita mendapatkan kodrat-kodrat tersebut tentunya dengan kemampuan iman. Iman kita harus bisa mengikuti tauhid diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa bertauhid kepada Allah dengan memiliki kekuatan iman. Artinya apa? Ada sanggup kita mengimani apabila kita mendapatkan kajian tentang hal yang mustahil terutama. Untuk itu para jemaah, kita berbagi wawasan tentang hak kadim, nur kadim. Artinya apa? Diri yang pasti dan wujudnya yang pasti. Allah kadim. Pemakaian dari kodrat tersebut itu meningkatkan iman yang sangat kuat, membutuhkan iman yang sangat kuat dalam mewujudkan diri yang al-haq, diri yang hak. Dalam membangun diri yang hak, kita harus memiliki kemampuan iman, yaitu iman tauhidnya. Nur kadim artinya sifat nur pada diri jasad itu pasti dan nyata. Nur kadim, Allah kadim, dan memiliki maujud yang nyata. Adanya wujud nyata dan adanya maujud yang nyata. Maka dari itu jemaah, kita harus siap iman untuk menjadikan kalam-kalam itu menjadi kalimatul haq, yaitu kalam yang menjadi kodrat yang hidup. Kalau kita belum mampu mentadabur ayat menjadi kalam yang hidup, maka belum ada dikatakan kita memiliki kemampuan diri. Belum bertemu sebuah diri kalau belum kita mampu menenggelamkan dan menjalankan makom-makom iman tauhidnya. Nurullah, Nur Muhammad, di dalam nur ha Allah, Nur kadim, Allah kadim. Apa makna di balik ini? Pernah juga di tayangan yang lalu saya sampaikan sekilas. Kalau dikatakan Nurullah itu adalah zat, tepatnya insan, ya. Nur Muhammad tepatnya adalah nur yang ada dalam sifat kodrat Adam. Asal muasal ruh jadi. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nurha Allah. Mana yang dikatakan nurha Allah? Itulah diri halus yang berdiri di belakang diri yang nyata. Jasad yang nyata ini ada juga. Di dalamnya berdiri diri al-haq. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nurha Allah. Nurha, hak itu diri halus, diri yang hak. Nur kadim, kita melihat kalau hayat ini kadim nyata, hayat ini adalah dirinya Allah, hidupnya Allah, hayatnya Allah. Nur kadim, Allah kadim. Kita melihat kodrat zatnya Allah itu nyata di dalam diri menjadi batin. Kodratnya asma Adam ini adalah nyata menjadi zahir. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nurha Allah, nurha Allah. Ingat, mendirikan dan menenggelamkan diri hak, memunculkan diri kodratnya Allah.
zat. Itulah Nurullah, Nur Muhammad di dalam Nurha Allah. Nah, kalau sudah lembaganya Allah, kalau sudah menjadi kodrat wasilahnya Allah diri kita, maka kita dalam perjalanan pencarian tentang hakikat Tuhan dalam diri semakin memudah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita bercerita kembali menetapkan hakikat diri dalam diri, inilah yang dikatakan hakikat diri dalam diri. Mana diri hakikat diri dalam diri? Diri yang didirikan adalah jasad, diri yang berdiri adalah rohani, dan diri yang sebenar-benar diri adalah rabbani atau nyawa atau batin. Jadi dengan kita mendapatkan kodrat diri ini, maka kita nyatakan kodrat ini. Inilah kenyataan, menjadi kenyataan Allah. Kodrat diri maujud menjadi kenyataan Allah. Inilah yang dikatakan dengan si baharu, yaitu alam yang dibaharukan, alam yang merasakan. Jadi dengan kita telah memahami ini, maka kita laksanakan ibadahnya. Membangun kodrat diri dalam diri, ini adalah salah satu yang wajib. Jadi yang dikatakan menghakikatkan diri itu atau mendirikan diri yang hakikat dengan Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Nur Kadim, Allah Kadim. Bagaimana proses tajalinya? Nanti silakan diperdalam di YouTube-nya, ada di YouTube. Jadi dengan adanya kita melihat kejadian dari Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur hak, Nurullah, Nur Muhammad hak masuk ke dalam alam batin atau diri batin, maka dikatakan diri batin itu ada, maujudnya ada. Ini yang dikatakan Allah Kadim, Nur Kadim, Allah Kadim. Allah sifat zahir bagi diri itu pasti dan nyata. Nyata yang bersifat hakikat dalam diri kodratnya, dan nyatalah yang di luar diri berupa maujudnya. Nur Kadim, Allah Kadim. Inilah yang dikatakan hakikat diri. Jadi kita selalu mendawamkan hakikat diri dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, dalam kodrat apa, dalam wujud apa, perjalanan apa, semua harus dilaksanakan ibadahnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah dalam memuliakan Allah pada diri, tentu dengan kita mendirikan diri itu. Hidup ini adalah tajalli diri yang sangat panjang, tapi apabila kita lalui, maka itu adalah ibadah. Dan derajat solat kita pun, diri kita pun, derajat Allah angkat setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita sudah melepaskan pegangan batil terhadap diri kita dengan tidak mengakui kalau semuanya milik kita, melainkan milik Allah semata. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradatnya aku, iradatnya Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmunya Allah sendirinya. Hayat Allah, hayatnya aku, hayatnya Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Sami' Allah, sami'nya aku, sami'nya Allah sendirinya. Jadi dengan kita la maujudun illallah, dia ambil semuanya, kita serahkan dengan ikhlas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Jadi dengan kita sudah mulai mengetahui dan ikhlas menjalankan, insya Allah Allah akan berikan petunjuk kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita tingkatkan, sama-sama kita majukan pemahaman-pemahaman yang hakikat kepada Allah di dalam makom tauhid, sehingga sifat-sifat yang bersekutu dengan Allah itu jauh kita terlepas dan terhindar dengan kita melakukan belajar. Kenapa bila kita tidak belajar kalau beribadah? Wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa 'amalahu marudatul la tuqbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu tidak diterima dan dikembalikan. Jadi itulah hakikat diri. Yang dikatakan diri yang hakikat, kalau Allah melihat diri yang hakikat itu adalah diri yang hidup di mataku, mati di matamu. Tapi di hakikat diri manusia beranggap orang mati sudah mati, orang hidup tetap hidup. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan ada orang hidup di matamu tapi mati di mataku, dan ada orang yang mati di mataku maka hidup di matamu. Inilah yang harus kita tingkatkan. Jangan sampai kodrat kita mati di mata Allah. Maka bersegeralah mendapatkan kodrat-kodrat diri kepada Allah. Tingkatkan kodrat martabat diri itu kepada Allah. Jalankan dengan baik, jalankan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. InsyaAllah mudah-mudahan mudah dipahami bahwasanya apabila kita ingin meningkatkan iman dan takwa kita, terlebih dahulu tingkatkanlah kodrat diri kita di mata Allah. Jangan sampai kita hidup tapi mati di mata Allah. Nah, inilah yang sangat kita khawatirkan. Tentunya kita mulai membuka diri dengan belajar. Baik para jemaah sekalian, insyaallah dengan kita meningkatkan kualitas diri kita, kuantitas diri kita, maka akan naiklah kualitas ibadah kita. Tapi kalau kuantitas diri kita jauh di bawah, maka kualitas ibadahnya pun akan susah diperjuangkan, akan susah berdirinya, pemahaman marifatnya susah. Kenapa? Karena dia perlu pembersihan dari kodrat-kodrat tersebut. Kodrat syariat hakikat tarikat marifat selalu disucikan dengan kemampuan taharah.